Part 3. Fakta baru. Terus terang, aku sama sekali tidak takut melihat tatapan bapak mertua yang seolah-olah ingin melampiaskan amarahnya. Entah apapun yang Ratih adukan kepada laki-laki Parubaya tersebut. Aku hanya mengatakan kebenaran kalau bapak dari suamiku itu tidak menunjukkan posisi sebagai kepala keluarga. Hampir setiap hari, pekerjaannya hanya duduk, tidur, dan makan. Entah bermodalkan apa dia hingga masih dipertahankan sebagai suami oleh ibu mertua. Kalau dilihat dari perawakannya, aku pastikan dirinya bukan pria tampan saat masih muda. Kedua kakak iparku mewarisi wajahnya. Berbeda dengan Mas Bimo dan Ratih, kulit mereka berdua lebih tampak bersih dan wajahnya manis seperti ibu mertua. Mungkin kalau Mas Bimo mirip bapak mertua, aku masih berpikir untuk menerima cintanya dulu. Walaupun aku tidak melihat status sosial dalam menjalin hubungan, tetapi aku masih mempertimbangkan wajah dan penampilan. Ada apa, Pak? Mas Bimo bangkit dari duduknya, lalu berdiri di depan bapak mertua. Sementara aku langsung meraih Bagas, kemudian memangkunya. "Siapa yang berani hina bapak?" tanya laki-laki Parubaya itu. "Siapa yang hina bapak?" "Gak ada, Pak." Mas Bimo sepertinya tidak ingin jika bapaknya menyalahkan aku. "Istri Mas tuh, mulutnya dijaga." Ratih pun membuka suara sambil melihat ke arahku. "Kamu yang harus jaga mulut dan sikap, Ratih. Clara itu kakak iparmu. Kamu harusnya menghormati dia." Mas Bimo menaikkan suara. "Kamu dari dulu selalu bela istri." Bapak mertua juga turut menaikkan suara. "Wajar kalau aku bela istri, karena dia memang benar." Mas Bimo kembali membuatku terharu. "Jadi, menurut kamu, tindakan menghina bapak itu benar?" Sekarang, ibu mertua menunjukkan aksinya yang langsung menatap sinis kepadaku. "Clara tidak pernah menghina bapak. Dia justru mengatakan yang sebenarnya. Selama ini aku diam hanya karena mengingat ibu yang selalu bilang tidak bisa hidup tanpa bapak." "Apa? Kenapa aku baru tahu kenyataan ini?" "Jadi, ibu mertua rela menjadi tulang punggung hanya karena besarnya rasa cinta yang dia miliki kepada suaminya." Ini benar-benar sangat langka. Biasanya aku mendengar kisah seorang istri yang tetap bertahan mendampingi suaminya yang pemalas, selingkuh, atau KDRT. Itu semata-mata hanya demi anak. Ternyata ibu mertua sangat berbeda. Beliau pantas dijuluki dengan istilah bucin, alias budak cinta. Aku ingin tertawa setelah mengetahui kebenaran ini. Bisa-bisanya ibu mertua mengabdikan dirinya kepada laki-laki yang tidak menghargai cinta. Sepertinya bapak mertua memanfaatkan keadaan. Beliau sadar kalau istrinya sangat mencintai dirinya, hingga dia pun dengan santai hidup tanpa beban. Pagi ini, suasana rumah sangat berbeda dari biasanya setelah kejadian tadi malam. Bapak mertua sepertinya masih kesal kepadaku karena saat aku menyapanya tadi, dia bersikap seolah-olah tidak melihatku. Namun, aku tidak peduli. Toh, bukan beliau yang memenuhi kebutuhan di rumah ini. Dia justru hanya memanfaatkan kebaikan Mas Bimo. Kurang baik apa suamiku selama ini? Dia masih menyisakan uangnya untuk diberikan kepada bapaknya untuk membeli rokok.
Bapak mertua adalah orang tua tersantai yang pernah aku kenal. Beliau hampir setiap hari minum kopi susu 3 kali dan menghabiskan rokok sebungkus sambil menonton televisi. Melihat sikapnya yang tidak peduli dengan keluarga, aku jadi rindu papa yang selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk istri, anak, dan cucunya. Mungkin kalau aku menikah dengan lelaki yang beliau anggap sepadan dengan keluarga kami, dia akan memanjakan Bagas seperti yang dilakukan terhadap Andra, anak dari Kak Revan, kakak sulungku. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Mas Bimo berhasil membuyarkan lamunanku. Iya mas, aku pun mencium punggung tangannya, lalu dia mendaratkan kecupan di keningku. Kemudian, aku mengantarkannya hingga menaiki Honda Beat hitam yang selalu setia menemaninya. Aku kembali memasuki rumah dan langsung menuju dapur. Ternyata ibu mertua telah menyambutku dengan gayanya yang bertolak pinggang. Beliau seolah-olah menunjukkan tatapan yang paling menakutkan. Kenapa kamu hasut anak saya? Pertanyaan apa itu? Kapan aku menghasut Mas Bimo? Saya tidak pernah menghasut Mas Bimo, Bu. Untuk apa? Aku dengan tegas memberikan jawaban. Kenapa dia selalu membelamu? Orang benar kan wajar kalau dibela. Jadi, menghina suami saya, kau anggap benar? Wanita itu menaikkan suaranya. Saya sama sekali tidak ada niat untuk menghina Bapak. Saya hanya mengingatkan Ratih supaya tidak mengikuti Bapak yang tidak memiliki rasa peduli terhadap keluarga. Apa saya salah? Aku tidak peduli apakah pernyataan yang kuberikan akan membuat ibu mertua tersinggung atau apalah. Tiba-tiba wanita itu mengangkat tangan kanannya dan ingin mendaratkan tamparan. Aku dengan gesit langsung meraih tangannya. Dia pikir aku wanita lemah. Seharusnya dia tahu sejak dulu kalau aku tidak pernah membiarkan mereka menyakitiku. Lepasin tangan saya. Berani kamu melawan saya? Kamu lupa hanya numpang di rumah ini. Wajahnya tampak memerah. Apa-apaan ini, Bu? Mas Bimo tiba-tiba muncul dan kini berdiri di depan pintu dapur. Sementara aku masih memegang tangan ibu mertua. Apa yang akan Bimo pikirkan saat melihat Clara memegang tangan ibunya?